Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabiam, Rehabiam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Dari silsilah kita mencoba untuk berefleksi tentang latar belakang perjalanan hidup kita dan hidup seseorang. Dengan latar belakang tersebut kita dikondisikan untuk mengenang para leluhur dari keluarga kita masing-masing. Kita mengucap syukur pada Allah yang sudah memberi nenek moyang dan membentuk diri kita sampai sekarang. Silsilah menunjukkan garis keturunan dari setiap keluarga. Dari garis keturunan kita disadarkan dengan beberapa hal, yakni kita bisa melihat dan mengenal garis keturunan Yesus Kristus secara biologis. Garis keturunan sangatlah penting untuk meyakinkan kita akan kemanusiaan Yesus. Yesus adalah orang besar dalam sejarah hidup manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Injil hari ini. Dari garis keturunan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun sangat menghormati leluhur dan taat kepada Bapanya. Apapun sejarah kehidupan kita, baik itu indah maupun yang menyakitkan, atau garis keturunan yang terdiri dari orang-orang yang terhormat atau yang hina, tetaplah menjadi tempat Allah menampakkan kesetiaan, kasih dan penyertaan, serta rahmat-rahmat-Nya. Kendati umat Allah telah berdosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Kesetiaan Allah itu tidak terhambat oleh situasi dan kondisi apapun. Tokoh-tokoh dalam silsilah ini bukan manusia yang beriman terus-menerus dan yang sempurna. Mereka pun jatuh bangun dalam iman mereka, tetapi Allah tetap setia dan tidak lupa akan janjinya.
Dari sisilah ini kita bisa menarik suatu pelajaran penting. Terlihat jelas bahwa kualitas anggota keluarga dari silsilah Yesus pun tidak semuanya sempurna. Ada orang-orang baik tercantum di sana, namun ada juga yang mempunyai sejarah kelam. Oleh karena itu mari kita berdoa, semoga kita disadarkan sungguh-sungguh akan kemanusiaan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia biasa, tetapi lewat silsilah yang luar biasa. Dengan demikian terlihat betapa Tuhan begitu mencintai manusia, karena Dia tidak langsung turun dari langit, tetapi dari rahim manusia. Semoga kita disadarkan bahwa sejarah hidup dan keluarga kita merupakan rahmat dari Allah untuk hidup dan untuk keselamatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan kesetiaannya mengatasi segala kondisi dan keadaan kita yang tidak sempurna. Sudahkah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita dan membalas kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita? Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, Allah mau menjadi juru selamat bagi setiap manusia yang datang kepadanya. Dan Allah mau memakai siapapun yang dikehendakinya. Tuhan memakai banyak orang untuk menjadi alat dalam rencana keselamatannya. Semoga kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati saudari dan saudara.